Alkitab mengatakan, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa dan penghulu-penghulu di udara dan roh-roh jahat. Kesaksian berikut ini mengungkapkan kepada kita bagaimana anak-anak Tuhan berperan melawan kuasa-kuasa roh jahat yang mengganggu kehidupan keluarga mereka. Bapak Doni Pangemenan mengisahkan bagaimana Tuhan menolong keluarganya lepas dari jerat-jerat iblis. Sekitar bulan Agustus tahun 2002, keluarga saya mengalami banyak cobaan dengan munculnya berbagai masalah, baik secara finansial maupun kesehatan. Pertama-tama, iblis telah mencobai saya dengan memberi saya banyak masalah baik di dalam bidang keuangan, sehingga saya mengalami masa-masa yang sulit seperti yang tak kunjung selesai. Tidak hanya itu saja, bahkan iblis telah mengganggu anak saya yang bungsu dengan cara menakut-nakutinya, dengan cara mengganggunya pada malam hari pada saat dia tertidur, sehingga anak saya yang bungsu sering sekali mengalami histeris, berteriak-teriak dalam tidurnya, mulai dari frekuensi yang hanya sekali dalam seminggu, kemudian 2 kali dalam seminggu, hingga akhirnya sampai terjadi 3 kali dalam semalam. Nah, terus terang, hal itu sangat mengganggu saya dan memberikan kekhawatiran yang besar serta tekanan dalam kehidupan saya, lebih daripada pencobaan iblis yang pertama dalam hal finansial. Akhirnya mulai sedikit demi sedikit teman-teman saya menyarankan supaya saya membawa anak bungsu saya ini ke dukun, atau sering dikatakan orang dengan orang pintar. Sampai akhirnya keluarga dekat saya menyarankan hal yang sama, untuk membawa anak saya ke dukun. Pada saat itulah justru saya merasa bahwa saya harus meminta pertolongan pada Tuhan. Sehingga saya katakan kepada mereka bahwa saya punya dukun pribadi yang jauh lebih hebat dari dukun manapun juga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya merencanakan untuk menemui Bapak Pendeta Sugiarto untuk membicarakan hal ini serta meminta bantuan doa agar anak bungsu saya bisa segera terbebas dari segala gangguan-gangguan tersebut. Setiap kali niatan itu muncul lagi permasalahan yang lain. Anak bungsu saya mengalami muntah darah, di mana terus terang hal itu membuat saya merasa sangat tidak berdaya dan merasa sangat sedih. Malam itu juga anak bungsu saya kembali diopname di rumah sakit Elizabeth. Atau malam berikutnya kembali anak saya berteriak-teriak histeris, benar-benar merasa seperti orang yang ketakutan. Saya mendapat dorongan yang sangat kuat untuk menemui Bapak Pendeta Sugiarto malam itu juga. Tetapi saya jadi semakin bingung, karena saya tidak tahu harus kemana untuk menghubungi Pak Sugiarto. Karena saya tidak punya alamatnya, saya tidak punya nomor telepon rumahnya, apalagi HP-nya. Berarti laki-laki usaha saya untuk menghubungi Pak Sugiarto kembali gagal. Nah, saat istri saya kembali telepon dan menyuruh saya untuk mencari kartu nama Pak Sugiarto di ruang kerjanya,
siapa tahu ada di sana. Saya kembali mencari kartu nama itu di ruang kerja istri saya. Namun tetap saja saya tidak menemukannya. Sebelum saya sempat mengunci pintu kantor istri saya, kembali istri saya menelpon saya, menanyakan apakah saya sudah menemukan kartu nama tersebut. Saya jawab tidak ketemu. Dan bahkan saya menegur istri saya tentang kertas pengganjal skakena lampu tadi. Tapi anehnya istri saya justru balik tanya kepada saya, apa warna kertas itu? Jawab, krem. Sudah terpotong dan hanya tinggal sederet nomor HP yang itu pun tidak lengkap. Mendengar itu istri saya mengatakan kepada saya, nah itulah nomor kartu Pak Sugiarto. Rupanya memang benar, itu adalah nomor telepon Pak Sugiarto. Akhirnya setelah saya berbincang-bincang sejenak, Pak Sugiarto memutuskan untuk datang dan menjenguk anak saya malam itu juga, serta mendoakannya. Dan puji Tuhan, sejak saat itu anak bungsu saya tidak pernah lagi mengalami. Yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat